Mari kita mulai ibadah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 22, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 440 ayat 1. Terpujilah, agungkan Tuhan kita, muliakanlah, lakukan kehendak-Nya, puji Tuhan selamanya. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini, titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam doa, serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan, marilah kita sama-sama meminta pertolongan Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 171 ayat 1 dan ayatnya yang kedua.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan, kesaksian, dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 715 ayat yang pertama. Firman Tuhan di ibadah minggu kita pada hari ini tertulis di Matius 23 ayat 23 sampai 38. Matius 23 ayat 23 sampai 38. Mari kita baca secara responsoria kami yang pertama. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik,
sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam-makam nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 765 ayatnya yang pertama. Walau gunung pun beranjak dan lembah terkoyak bergetar, kasih Tuhan tak beranjak, janji Tuhan kan tetap tegar. Walaupun langit berlalu serta seluruh bumi lenyap, firman Tuhan tak berubah, janji setianya tetap kekal. Kasih-Nya tiada berubah sampai selama-lamanya, janji Tuhan keselamatan tiada akan berubah. Itu firman Tuhan Allah yang kasih dan yang kekal. Kasih-Nya tiada berubah sampai selama-lamanya, janji Tuhan keselamatan tiada akan berubah. Itu firman Tuhan Allah yang kasih dan yang kekal. Kemuliaan dan kekal. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 8 Agustus 2021. Pertama, warta umum. 1. Nama minggu kita hari ini yaitu Minggu 10 setelah Trinitatis. Topik minggu, lakukanlah keadilan dan kebenaran, atau ulahun ma'uhum dohot hasitongan. 2. Ibadah minggu 15 Agustus 2021. Ibadah minggu 15 Agustus 2021 yang akan datang kita laksanakan di gereja, masuk pukul 9.00 WITA dan berbahasa Batak. Dihimbau kepada semua jemaat yang berencana beribadah di gereja agar tetap mengikuti protokol kesehatan. 3. PA Punguan Ina. Gereja akan melaksanakan PA Punguan Ina pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 masuk pukul 18.00 WITA di gereja ini. Dihimbau kepada seluruh INA untuk mengikuti kegiatan tersebut. 4. Kebaktian wilayah. Marilah kita melaksanakan kebaktian wilayah di rumah masing-masing pada hari Selasa, 10 Agustus 2021, pukul 19.30 WITA. Acara ibadah akan dikirimkan melalui WA wilayah masing-masing. 5. Persembahan ke depan. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk dana operasional gereja. 6. Ibadah online anak sekolah minggu. Hari ini jam 17.00 sore, gereja akan melaksanakan ibadah online untuk anak sekolah minggu. 7. Memberikan persembahan ibadah keluarga. Diberitahukan kepada semua jemaat HKBP Tamarunang agar kita menyerahkan persembahan ibadah keluarga melalui rekening gereja Bank BRI atas nama HKBP Tamarunang 0224 000 299 564. Setelah dikirim, bukti pengiriman kita serahkan kepada situa wilayah melalui WA wilayah. Marilah kita memberikan dengan sukacita. 8. Menjaga kebersihan gereja. Dihimbau kepada semua jemaat agar kita ikut serta menjaga kebersihan di dalam gereja dan lingkungan gereja dengan membuang sampah masing-masing di tempat sampah yang telah disediakan. 9. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit, 1. Iin Borussia Nipar dirawat di rumah.
2. Situa TR Sianturi dirawat di rumah. 10. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 2 sampai dengan 8 Agustus. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun. 1. Saur Mauli Boruhuta Gaol, 2 Agustus, wilayah 3. 2. Tri Wira Borusiagian, remaja, 3 Agustus, wilayah 3. Ketiga, Hannaria Boruhuta Barat, 4 Agustus, wilayah 1. 4. Agus Washington Sitorus ST, 5 Agustus, wilayah 1. 5. JM Butar-Butar, 5 Agustus, wilayah 3. 6. M Silain, 5 Agustus, wilayah 3. 7. Agape Sinaga, anak sekolah minggu, 7 Agustus, wilayah 2. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 11. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dari tanggal 1 sampai dengan 8 Agustus. Jemaat yang merayakan 1. Roy Adven Ricardo Sinaga dengan Bernike M. Boru Hasibuan, tanggal 5 Agustus dari wilayah 2. 2. Milton Sinaga SE dengan Eklesia R. Butar-Butar, 5 Agustus dari wilayah 2. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 12. Jemaat yang datang dalam ibadah Minggu 1 Agustus 2021 di Gereja HKBP Tamarunang berjumlah 61 orang. Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita, persembahan 1A dan 1B. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 714 ayat yang pertama dan seterusnya.
Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Khotbah pada hari ini tertulis dari Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai 9. Yeremia 22 ayat 1 sampai 9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti ini kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di ibadah online. Saudara-saudara, topik minggu di gereja HKBP dikatakan seperti ini. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Dan situasi nas ini memang betul-betul sudah tidak ada lagi keadilan dan sudah jauh daripada kebenaran. Saudara-saudara, apakah itu keadilan menurut perjanjian lama? Dan bagaimanakah itu kebenaran? Keadilan itu sedek dan mispat, yang berarti kebenaran secara hukum, adil. Mispat itu keputusan, pertimbangan, peraturan. Jadi mispat atau sedek itu cara yang benar dan cara yang benar untuk memperlakukan orang lain. Itulah sedek dan mispat. Saudara-saudara, firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yeremia kepada Raja Yehuda pada saat itu, betul-betul dia mengkritik keras perlakuan raja
kepada orang-orang yang tertindas, orang-orang miskin, para yatim, para janda, dan orang asing. Karena tidak ada lagi keadilan, tidak ada lagi kebenaran. Mereka justru orang-orang asing, para janda, para yatim, orang-orang miskin ini, mereka justru diperlakukan sewenang-wenang. Raja, pembesar-pembesar kerajaan yang seharusnya menolong orang-orang yang tertindas ini, menolong orang-orang kecil ini, pelindung bagi mereka, justru tidak lagi berada pada fungsinya. Apalagi kalau teologi kerajaan dalam perjanjian lama dikatakan bahwasannya raja itu dianggap sebagai imam agung dalam negara. Raja itu merangkap sebagai imam. Itu sebabnya Mazmur 110 ayat 4, Mazmur 110 ayat 4 mengatakan seperti ini. Raja berperan sebagai wakil Allah dan bangsa dalam mempersembahkan korban. Raja itu dalam teologi perjanjian lama atau teologi kerajaan itu sebagai wakil Allah untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi kalau raja tidak lagi berfungsi kepada yang seharusnya raja itu membawa imam, membawa umat untuk bersujud kepada Tuhan, mempersembahkan korban kepada Allah pencipta semesta alam, yang seharusnya memperlakukan rakyatnya dengan seadil-adilnya, tetapi justru dikatakan di ayat ini, di khotbah kita pada saat ini, Raja Yehuda pada saat itu sudah menyeleweng, sudah jauh daripada jalan Tuhan, dan di ayat 9 dikatakan mereka menyembah kepada Allah lain. Itu sebabnya Yeremia mengkritik keras pemerintahan Israel pada saat itu. Sekarang apa aplikasinya kepada saya, kepada saudara-saudara, kepada semua jemaat yang beribadah pada saat ini? Lakukanlah keadilan dan lakukanlah kebenaran. Keadilan dan kebenaran yang mau kita lakukan itu ialah keadilan dan kebenaran Tuhan. Itulah tolak ukur kita, melakukan keadilan dan melakukan kebenaran. Dan ingatlah Bapak Ibu, keadilan Tuhan dan kebenaran Tuhan itu tidak pernah berubah. Karena Allah tidak pernah berubah. Justru yang berubah adalah manusianya. Yang berubah adalah kitanya. Kitalah yang selalu berubah, sehingga kita bergeser kepada keadilan dan kebenaran Tuhan. Tetapi kebenaran Allah itu ditetap kepada jalurnya. Dia tetap kepada firman kebenaran itu. Untuk itu, karena Allah adalah Allah yang benar, Allah yang penuh dengan keadilan, sebagai orang-orang percaya, saya dan saudara sekalian, mari kita mengikuti proses untuk belajar bagaimanakah keadilan dan kebenaran Allah itu. Yang kedua, marilah kita mengikuti proses untuk berubah kembali, mengikuti keadilan dan kebenaran Allah itu. Tadi belajar, yang kedua berubah, dan yang ketiga proses untuk mengerti bagaimana keadilan dan kebenaran Allah itu. Saudara mau belajar, saudara mau berubah, saudara mau mengerti keadilan dan kebenaran Allah. Untuk itu 5 segi keadilan dan kebenaran Allah. 5 segi keadilan dan kebenaran Allah yang bisa kita lakukan ialah, yang pertama, keadilan dan kebenaran itu ialah dia hatinya lurus, hatinya ikhlas, tidak berubah, hatinya benar. Seseorang yang benar adalah seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan jujur. Itulah yang pertama. Segi keadilan Allah, segi kebenaran Allah yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ialah menghadapi semua orang dengan prinsip sama rata. Menghadapi semua orang dengan prinsip sama rata. Di mana orang tua memperlakukan anak-anak dengan prinsip sama rata, baik laki-laki, baik perempuan. Di mana guru
memperlakukan para muridnya dengan prinsip sama rata. Baik itu murid berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, entah berkulit hitam ataupun berkulit putih, entah rambut yang keriting, entah rambut yang lurus. Pemerintah pun memperlakukan rakyatnya dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Itu sebabnya Pancasila, sila kelima, itu menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sebabnya pemerintah harus tetap menekankan sila kelima itu. Bagaimana masyarakat itu diperlakukan secara adil dan benar demi mewujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebenaran itu kita jadikanlah sebagai intisari kehidupan, di mana mengisi pribadinya dengan kebenaran Tuhan. Jadi intisari kehidupan kita itu adalah intisari kebenaran dan keadilan. Kebenaran dari Tuhan, keadilan dari Tuhan. Yang keempat, dengan mempraktekkan kekudusan, yaitu tidak memandang bulu, semua sama. Itulah keadilan dan kebenaran. Dan yang terakhir ialah prinsip keadilan atau kebenaran yang bisa kita lakukan. Yang kelima ialah tidak berkompromi dengan kejahatan atau dosa. Saudara-saudara, langkah demi langkah ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga kita masing-masing, dalam gereja, dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, sehingga terwujudlah suatu proses persatuan dan kesatuan dan suatu proses kebersamaan di dalam suatu wadah, organisasi ataupun kelompok ataupun keluarga. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Tuhanlah satu-satunya Sang Pemberi adil yang sejati. Kristus Tuhan sudah mewujudkannya ketika Dia mau turun ke dunia menjadi manusia dan Dia mati untuk keselamatan semua umat manusia. Itulah keadilan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Itulah bentuk kebenarannya, bentuk keadilannya. Semua manusia diselamatkan hanya karena kematiannya, hanya karena darahnya yang kudus yang tercurah di kayu salib. Kristus itulah satu-satunya patrol, contoh bagi kita melaksanakan keadilan tersebut. Oleh karena itu saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang benar, Allah yang adil. Untuk itu tetaplah belajar, berubah, dan mengerti akan kebenaran dan keadilan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, yang mengajarkan kami untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja ini, di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara kami. Ajarkan kami Tuhan untuk mewujudkannya. Memang tidak semudah apa yang kami pikirkan, tidak semudah apa yang kami bayangkan. Tetapi kami mampu melaksanakannya karena Tuhan yang menguatkan kami. Tuhan yang mengajarkan kami. Tuhan yang memberikan kami kebijaksanaan. Tuhan, kami mendoakan seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah live pada saat ini. Kiranya Engkau melihat kehidupan mereka. Berkatilah seluruh pekerjaan para jemaat-Mu ini, jemaat HKBP Tamarunang dan mereka yang mengikuti ibadah live streaming ini. Kasih karunia Tuhanlah yang menguatkan mereka, memberi mereka kesehatan dan perlindungan. Kepada jemaat-Mu yang sudah kami dengarkan tadi di Tikting, Iin Borusiani para hamba-Mu Amang Sintua TR Sianturi yang sedang dalam keadaan kurang sehat, Tuhanlah kiranya menyembuhkan mereka. Kepada jemaat-Mu yang bersuka cita merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan,
Tuhanlah kiranya tetap menyertai kehidupan mereka. Kepada jemaat-Mu yang memberikan persembahan bulanan, ucapan syukur, persembahan minggu, Tuhanlah yang menyertai mereka. Tuhan, inilah kami, jemaat-Mu, inilah negara kami. Biarlah kasih karunia Tuhan tetap menyertai para pemimpin di negara kami, para pemimpin di daerah, di provinsi, kota dan kabupaten, sehingga benar-benar melaksanakan keadilan dan kebenaran bagi kami rakyatnya. Dan juga di tengah-tengah situasi corona pada saat ini, kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya Engkau menjaga kami. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah seruan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sambil kita serahkan persembahan yang kedua, mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 723 ayat yang pertama dan yang seterusnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya
sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Salam sehat untuk kita semua.